Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Anam dari Prodi Agribisnis Angkatan 2018 NIM 1803211000054. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis. Pada soal yang pertama, yaitu terdapat 6 tahap dalam konsep strategi kebijakan bisnis, yaitu sebutkan dijelaskan tahapan dari strategi bisnis tersebut dari perumusan hingga evaluasi. Baik, pada konsep yang pertama yaitu perumusan strategi. Tahap perumusan strategi ini sangat penting karena kesalahan dalam merumuskan strategi akan berakibat kesalahan arah perusahaan. Jadi, penentuan arah dan tujuan pada perusahaan ini merupakan bentuk perusahaan strategi yang kemudian akan mewujudkan visi dan misi. Perwujudan visi dan misi ini merupakan nilai dasar, sebaiknya melibatkan semua anggota perusahaan dari level atas sampai level yang bawah. Pada konsep yang kedua yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi ini merupakan aktivitas untuk melahirkan program-program baru yang dapat berupa rencana strategi, sasaran strategi. Sasaran strategi ini inisiatif dan target rencana strateginya merupakan hasil penerjemahan visi misi. Jadi sasaran strategi ini merupakan hasil penelitian strategi ke dalam sasaran yang hendak dicapai organisasi dalam rangka mewujudkan visi misi tersebut. Targetnya merupakan tonggak-tonggak yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian strategi. Pada konsep yang ketiga yaitu pembuatan program. Tahap pembuatan program ini merupakan tahap yang dilakukan setelah perencanaan strategi. Rencananya yaitu sasaran strategi dan inisiatif strategis merupakan kerangka konseptual yang harus dijabarkan dalam bentuk program-program, merupakan rencana kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategi tertentu dan beserta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Pada konsep yang keempat yaitu penganggaran program-program yang telah ditetapkan dan dikaitkan dengan biaya-biaya program tersebut. Biaya program tersebut merupakan gabungan dari biaya aktivitas untuk melaksanakan program perusahaan secara agregatif biaya seluruh program tersebut. Biaya seluruh program tersebut dalam bentuk anggaran selain anggaran biaya juga anggaran pendapatan dan anggaran investasi atau modal untuk melaksanakan suatu usaha. Pada konsep yang kelima yaitu implementasi. Implementasi ini setelah anggaran ditetapkan, selanjutnya implementasi anggaran. Selama tahap implementasi ini, manajer selalu bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian akuntansi melakukan pencapaian atas penggunaan anggarannya. Dalam sistem akuntansi keuangan, pencatatan penggunaan tersebut merupakan sumber daya penting yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan program di tahun yang akan datang. Dan pada konsep yang terakhir yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini harus memiliki manfaat utama bagi pihak internal dan eksternal. Laporan kinerja ini bagi pihak internal digunakan sebagai alat pengendalian manajemen untuk menilai kinerja manajemen dan stafnya. Sedangkan untuk eksternalnya yaitu laporan kinerja berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban suatu organisasi atau perusahaan. Pada soal yang kedua yaitu berikan contoh dari penerapan strategi pada dua perusahaan nasional dan internasional. Pada perusahaan yang pertama yaitu PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood ini diproyeksikan sebagai perusahaan terbuka yang paling tahan terhadap dampak pandemi COVID-19 ini. Kinerja keuangannya perseroan kini diyakini tetap bertumbuh pada tahun ini dikarenakan sekuritas mengatakan Indofood tergolong saham defensif sehingga pandemi tidak akan berdampak besar terhadap penjualan perseroan sepanjang tahun ini. Pada masa pandemi ini, strategi dan sumber daya manusia dalam memasarkan produk telah disesuaikan dengan keadaan terbaru pada saat ini, seperti pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membuat retail tutup dan masyarakat lebih banyak di rumah.
Untuk menambah minat beli konsumen, Indofood mengeluarkan varian produk baru yang diproduksi terbatas seperti Indomie, Indomilk. Produk lama tersebut juga terus dikembangkan dengan mengubah kemasan yang lebih menarik. Pada masa pandemi ini, perusahaan Indofood lebih fokus untuk tetap bisa memasok secara konstan produknya ke konsumen dengan aman. Pada perusahaan yang kedua yaitu perusahaan Apple Incorporation. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan multinasional yang memilih Indonesia sebagai salah satu pangsa pasarnya untuk menjual produk-produknya. Perusahaan tersebut sebelumnya dikenal dengan nama Apple Computer Incorporation. Perusahaan tersebut multinasional yang menciptakan elektronik untuk pengguna perangkat lunak komputer dan server komersil. Dalam memasuki pasar Indonesia, Apple melakukan dua cara dalam internasionalisasi, yaitu ekspor dan penanaman modal asing. Indonesia sendiri menerima impor produk Apple dikarenakan Apple hanya memiliki anak perusahaan pendukung dan tidak memiliki pabrik perakitan produk. Apple ini melihat permintaan internasional dalam memproduksi produk-produk terbarunya. Di Indonesia sendiri, produk Apple yang masuk berasal dari anak perusahaan Apple di berbagai negara yang memiliki pabrik perakitan produk Apple yang nantinya akan diekspor ke negara lain. Apple ini telah mengalami penurunan dan kenaikan yang signifikan. Namun, saat mengalami penurunan, Apple melakukan penanaman modal asing di Indonesia. Pada tahun 2016, Apple melakukan investasi tersebut sebanyak 44 juta dolar dengan rencana pembangunan 3 pusat riset di wilayah Indonesia. Pada tahun 2017, pembangunan tersebut terrealisasikan dan menjadi pusat riset Apple pertama di Asia setelah di Brasil dan Italia. Dalam pembangunan pusat riset tersebut, Apple harus memenuhi beberapa kebijakan Indonesia. Salah satunya yaitu harus adanya komponen lokal sesuai dengan tingkat kandungan dalam negeri. Oleh karena itu, Apple kembali membangun pusat pendidikan yang disebut Apple Developer Academy yang bekerja sama dengan beberapa lembaga di Indonesia. Pusat pendidikan yang menyasar para mahasiswa seluruh Indonesia ini menjadi salah satu strategi Apple Indonesia. Tujuannya yaitu menjadi salah satu strategi Apple Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia asal Indonesia yang mampu menciptakan aplikasi dan teknologi, juga sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tingkat kandungan dalam negeri tersebut. Baik, sekian pemaparan hasil ujian akhir semester mata kuliah strategi dan kebijakan bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.